Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Hafid Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan Agama Islam di semester 4 STIT Malang. Kemudian pada teman-teman semua pemirsa viewers YouTube yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan semoga untuk kedepannya juga lebih bermanfaat untuk sesama. Dua kalinya tak lupa kita curahkan sholawat serta salam pada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Tak perlu panjang lebar, langsung saja pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk menyampaikan materi yang mana ini bersambungan dengan materi yang saya sampaikan kemarin di kelas waktu jam makul mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan Agama Islam, yang mana kemarin kami menyampaikan tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu ada jumlahnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat iman kepada rasulnya Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah, ketetapan baik itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyambung atau melanjutkan pembahasan tentang rukun iman, yaitu tentang cabang-cabangnya dari iman, cabang-cabang dari rukun iman. Cabang dari rukun ya, pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah, cabang iman itu ada 77, yang mana saya kutip dari kitab Komik Utugian Syarah Subul Iman, Syarah Komik Utugian Subul Iman karangan beliau Al-Alim Al-Alamah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, dalam kitab Komik Utugian ini diterangkan bahwasanya ada 77 cabang iman, baik dari yang tingkatannya paling berat atau bahasanya yang awal lah. Yang awal itu ada jelas iman kepada Allah ya, dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah. Dan pada tingkatan cabang iman yang terakhir yaitu ada mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja akan kami bahas satu persatu mengenai cabang dari iman. Yang pertama itu ada iman kepada Allah, jelas ya, iman kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya ya. Kemudian Allah itu tidak, Allahu wahdahu la syarikalah, Allah itu tidak dipersekutukan, tidak ada yang menyamainya. Percayai bahwa Allah itu satu, tidak ada yang menyamai. Dan Allah itu juga lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Tidak perlu panjang lebar karena ini ada 77, maka ya mungkin sedikit-sedikit saja. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang wajib kita ketahui, malaikat itu ada 10 dengan masing-masing tugasnya, mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan malaikat Ridwan. Yang sebenarnya malaikat itu ada banyak sekali, ribuan, ratus ribuan, ya, dengan masing-masing tugasnya. Dan malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah membangkang atau melawan perintah dari Allah. Ketika malaikat itu disuruh sujud, maka dia akan sujud selamanya sampai Allah itu memerintahkan untuk berhenti bersujud. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui atau yang kita yakini itu ada 4. Kemarin ada iman, yang pertama ada kitab Zabur yang diturun kepada Nabi Daud ya. Zabur Daud ya. Yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang paling utama. Kemudian cabang iman yang keempat itu iman kepada para nabi, para rasul, mana kita wajib mengetahui ada 25 nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Pertama mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Hari kiamat atau hari hancurnya seluruh alam ya. Jelas tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Yang jelas Allah sudah memberikan tanda-tandanya, tanda-tanda besar. Salah satunya adalah matahari terbit dari barat, kemudian maksiat sudah merajalela, kemudian turunnya Dajjal, dan lain-lain. Kemudian cabang iman yang keenam yaitu mengimani bahwasanya nanti Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati atau dinamakan Yaumul Ba'ats. Yang ketujuh ada iman kepada qadar atau suatu ketetapan dari Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang kedelapan ada iman kepada bahwasanya nanti akan dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya yaitu ada cabang iman yang ke-9, itu ada iman atau percaya bahwasanya nanti manusia akan dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu untuk orang yang muslim akan dikembalikan ke surga dan orang yang kafir akan dikembalikan ke neraka. Semoga kita nanti diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin. Yang ke-10 ada cinta kepada Allah. Yang ke-11 takut kepada siksanya Allah. Yang ke-12 adalah mengharap rahmat dari Allah atau kasih sayang dari Allah. Yang ke-13 tawakal atau pasrah kepada Allah. Yang ke-14 ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad itu ada banyak ya, dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan cara bersolawat dan lain-lain.
Dan yang ke-15 ada mengagungkan derajat Nabi Muhammad, ya, mengagungkan derajat Nabi Muhammad. Yang ke-16 cinta pada agama, ya. Kalau kita orang Islam, cinta kepada agama Islam. Cinta agama itu tidak perlu harus teriak-teriak, berkoar-koar, cukup buktikan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam agama tersebut. Kemudian nomor 17 itu ada mencari ilmu. Nah, kita sesuai cocok dengan kondisi kita sekarang yang mana masih dalam proses mencari ilmu. Nah, sebenarnya proses mencari ilmu itu diwajibkan, ya, mulai dari kita lahir sampai kita wafat. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata selesai dalam kita mencari ilmu. Nah, kemudian yang ke-18, setelah kita mencari ilmu, kita harusnya, sebagai orang yang beriman itu juga mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmunya tidak harus selalu kita menjadi seorang guru, seorang ustadz, ataupun mubalik-mubalik. Mengamalkan ilmu itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Yang penting sesuai dengan koridor-koridornya, sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku dan tidak melanggar syariat agama dan syariat dan adat istiadat setempat mungkin. Kemudian yang ke-19 yaitu mengagungkan Al-Quran, ya. Mengagungkan Al-Quran yaitu dengan cara membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkan isi-isinya, memahami, dan lain-lain. Kemudian yang ke-20 yaitu toharoh atau bersuci. Nah, disunahkan bagi setiap muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu ketika dalam keadaan terkena hadas kecil atau hadas besar itu sebisa mungkin menyegerakan untuk bersuci. Kemudian yang ke-21 ada menunaikan sholat. Sholat wajib, sholat fardu ada 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu harus selalu kita lakukan bagi yang sudah balik. Kemudian yang ke-22 ada zakat fitrah. Zakat di nggak cuma zakat fitrah, berarti zakat apapun, ya. Ketika sudah kita berkewajiban mengeluarkan zakat, maka harus segera kita tunaikan, yaitu zakat mal, zakat fitrah, atau zakat yang lain. Kemudian yang ke-23 ada puasa di bulan Ramadan. Nah, ini jelas, ya, karena juga termasuk rukun Islam, maka wajib kita berpuasa di bulan Ramadan selagi tidak ada halangan secara syariat. Kemudian yang ke-24 ada iktikaf atau berdiam diri di masjid. Biasanya itu dilakukan ketika orang-orang menunggu Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Padahal iktikaf itu selalu dianjurkan kapanpun selagi dia tidak ada halangan. Kemudian yang ke-25 ada haji ke Baitullah. Yang ke-26 adalah jihad atau perang melawan orang kafir. Di zaman sekarang mungkin khususnya di Indonesia ini, di wilayah kita Pemalang, jihad yang kita lakukan sudah tidak lagi menggunakan pedang atau sebuah pertempuran, ya, melainkan bagaimana kita sesuai dengan zaman modern ini bisa memanfaatkan suatu media sosial, suatu media itu untuk berdakwah. Jadi jihad itu adalah lebih tepatnya berjuang di jalan Allah, tidak harus melulu mengacungkan pedang atau berperang gitu. Kemudian
ke-27. Cabang ke-27 adalah menjaga benteng. Ya, menjaga benteng itu mungkin dilakukan ketika dalam kondisi peperangan. Kemudian yang ke-28 ada memerangi musuh. Ya, memerangi musuh. Ya, perang mungkin hampir sama dengan jihad. Perang di sini ya tidak melulu menggunakan pedang. Untuk zaman sekarang lebih pasnya ya, itu menggunakan sebuah media ya, media sosial di komputer, laptop dan lain-lain. Kemudian yang ke-29 memberikan 1/5 hasil jarahan ya, hasil jarahan kepada imam. Kemudian yang ke-30 ada memerdekakan budak. Ya, mungkin itu belum bisa berlaku lah untuk sekarang dan di wilayah kita. Kemudian yang 31 adalah membayar kafaroh. Yang ke-32 menepati suatu akad. Suatu akad atau suatu janji itu harus ditepati. Yang ke-33 selalu bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita, selalu dipandang baik bahwasanya semuanya itu dari Allah. Yang ke-34 ini ada menjaga lisan ya. Ada sebuah pepatah mengatakan lisan itu lebih tajam daripada pedang. Ketika mungkin ketika kita melukai seorang dengan suatu pukulan fisik ya, dengan meminta maaf ya, ketika itu bisa dimaafkan. Tapi ketika kita melukai seorang dengan lisan ya, mungkin seumur hidupnya pun belum tentu dia memaafkan. Jadi sangat bahaya sekali ya, ketika kita tidak bisa menjaga lisan ya, akan berakibat bisa mencelakai, melukai orang lain. Jadi jagalah lisanmu ya, mulutmu harimaumu. Dan yang ke-35 adalah menjaga kemaluan ya, menjaga ya mungkin seluruh aurat lah, lebih spesifikannya menjaga kemaluan. Kemudian yang ke-36 menunaikan amanah. Amanah itu harus ditunaikan. Yang ke-37 tidak melakukan sebuah pembunuhan atau kejahatan kepada orang lain. Jadi kalau masih ada iman atau tertanam iman di hati kita, tentunya kita tidak akan melakukan ya, sebuah tindakan kejahatan seperti pembunuhan atau pencurian, merampok dan lain-lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Yang ke-38 menjauhi makanan dan minuman yang haram ya. Makanan atau minuman yang haram itu bisa diharamkan memang secara syariat haram. Secara syariat haram bisa kita contohkan ya, memakan daging babi, meminum arak dan lain-lain. Ada pula yang diharamkan karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya baik itu dengan kita menggunakan uang yang haram ataupun hasil dari curian. Kemudian yang ke-39 ya, kalau tadi itu makanan dan minuman, sekarang ke-39 juga harus menjauhi dari barang-barang yang haram. Kemudian 40 ya, cabang yang ke-40 itu menjaga dari pakaian dan perhiasan yang haram. Yang cabang ke-41 itu menjauhi hal-hal yang sia-sia atau suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, dalam waktu sekarang ini, zaman sekarang ini melakukan hal sia-sia ya, itu sering kita sebut dengan nama gabut ya, gabut. Jadi gabut itu bukan sebuah orang yang tidak mempunyai pekerjaan,
Tapi gabut itu lebih tepatnya kalau menurut saya itu melakukan hal yang tidak ada manfaatnya, itu manfaat untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian cabang yang ke 42 ini bagi suami itu cukup atau bisa menafkahi anak dan istrinya. Yang cabang yang ke-43 tidak benci, ya, tidak memiliki sifat benci atau menghilangkan sifat benci, sifat iri dan sifat dengki, karena itu termasuk penyakit hati lah yang membuat hati kita menjadi keras. Ketika dinasihati justru malah marah, bukannya memikirkan tentang kesalahan dirinya, malah balik menyerang orang yang menasihati tersebut. Kemudian 44, cabang ke-44 itu tidak melukai sesama muslim, baik melukai secara fisik atau melukai secara perasaannya. Yang 45, ikhlas saat kita beramal, yaitu kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, harta benda dan lain-lain. Kemudian 46, senang saat kita merasa senang saat kita melakukan suatu ketaatan, dan merasa susah atau gelisah saat kita melakukan sebuah hal yang kurang baik atau maksiat. Kemudian 47 itu ada bertaubat. Jadi sebisa mungkin kita kalau kita merasa melakukan kemaksiatan, segeralah bertobat, karena kematian itu tidak tercantum dalam kalender. Ya, segeralah kita bertobat. Dan cabang 48 ada kurban, hidya dan akikoh. Nah, itu ya sebisa mungkin lah kita lakukan karena itu sebuah kesunahan. Ya, kita berkorban bagi yang mampu. Akikoh dalam adat di Jawa ini, kalau laki-laki itu 2 kambing dan perempuan 1 kambing. 49, menaati ulul amri atau menaati pemerintah, pemimpin, ya. Menaati pemimpin. Ya, jelas kalau di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang mana harus kita taati. Kemudian yang cabang yang ke-50 menetapkan jamaah. Cabang yang ke-51 menghukumi, ya, menghukumi di antara orang-orang yang sedang ada suatu masalah itu secara adil, ya, berikan hukum yang adil. Dan adil itu tidak harus sama, ya. Definisi adil itu ketika merasa cukup bagi pihak satu dan pihak lainnya. Kemudian cabang yang ke-52 ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Melakukan atau mengerjakan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, ya. Amar ma'ruf bil ma'ruf, kemudian nahi mungkar atau mencegah kemungkaran, atau mencegah kemungkaran juga dengan suatu yang baik pula. Amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Supaya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan tidak muncul lagi masalah yang baru. Nah, jadi clear ketika itu. Kemudian ada cabang ke-53 yaitu menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang ke-54 malu kepada Allah, ya. Jadi malu kepada Allah ini, ya, kita harus selalu merasakan kehadiran Allah pada diri kita. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan timbul rasa malu dan kita tidak menjadi melakukannya atau segera menghentikan kemaksiatan tersebut. Yang ke-55 ini ada berbuat baik kepada kedua orang tua.
ya, berbuat baik atau berbakti lah pada kedua orang tua. Yang ke-56 ada silaturahim yang menyambungkan persaudaraan. Yang ke-57 ada akhlakul karimah atau akhlak yang baik bagi setiap muslim. Yang ke-58 oke, semua nulis dewek. Baik kepada kawula dan ya baik kepada yang ke-58 itu baik kepada kawula atau budak ya, dengan mengajarinya suatu kebaikan dan lain-lain. Kemudian cabang yang ke-59 taatnya seorang budak kepada tuannya atau pemiliknya ya, ketika Anda menjadi budak maka Anda harus taat kepada pemilik Anda. Kemudian 60 cabang yang ke-60 yaitu menjaga hak dari anak dan istri ya, ketika Anda menjadi seorang suami maka jagalah hak-hak dari anak dan istri Anda. Yang ke-61 nah, cinta kepada ahli agama atau para ulama, kiai, ustadz dan lain-lain. Yang cabang yang ke-62 itu ada menjawab salam bagi setiap muslim ya, dimana sering kita dengar salam itu sunnah dan menjawabnya adalah suatu kewajiban. Cabang iman yang ke-63 ya, menjenguk orang yang sedang sakit. Cabang iman yang ke-64 yaitu cabang iman yang ke-64 yaitu menyolati pada mayit muslim atau muslimah. Cabang iman yang ke-65 yaitu mendoakan pos. Nah, untuk cabang iman yang ke-65 itu ada mendoakan orang lain ketika orang lain tersebut bersin ya. Biasanya dengan membaca yarhamukallah. Terus cabang iman yang ke-66 itu adalah menjauhkan diri dari para pembuat kerusakan. Jadi sebisa mungkin ketika ada orang-orang yang suka membuat kerusakan itu kita jauhi lah, jangan kita temani. Cabang iman yang ke-67 yaitu menolong tetangga kita. Tetangga itu termasuk orang-orang yang dekat ya, memuliakan tetangga. Kemudian cabang iman yang ke-68 ada memuliakan tamu. Cabang iman yang ke-69 yaitu menutupi aib orang lain ya. Setiap orang itu mempunyai aib. Jadi sebisa mungkin jangan mengumbar aib seseorang, jangan membicarakan keburukan dari orang lain. Kemudian cabang yang ke-70 itu cabang iman yang ke-70 yaitu senang ketika kita melakukan sebuah ketaatan. Kemudian yang ke-71 itu ada syuhud. Jadi syuhud itu mungkin kita mendefinisikan sebagai orang yang tidak cinta dunia, yaitu memang benar mungkin definisi dari syuhud itu tidak cinta dunia. Tapi dalam penerapannya itu bukan kita tidak perlu bekerja, cukup kita berzikir,
mendekatkan diri kepada Allah, sholat dan lain-lain. Kurang tepat ketika zuhud didefinisikan seperti itu. Menurut saya definisi zuhud itu ketika seseorang bisa memanfaatkan hartanya untuk urusan akhirat ya. Walaupun orang tersebut terlihat sibuk dengan bekerja, dengan urusan-urusannya, tapi dia tetap bisa beramal dengan apa yang dihasilkan dari pekerjaannya tadi, maka itu bisa dikatakan zuhud ya. Zuhud bukan meninggalkan dunia atau meninggalkan perkara-perkara yang keduniawian ya. Misalnya orang mau zuhud tidak mau menggunakan HP, orang zuhud tidak mau bekerja, cukup pasrah saja dengan keadaan, bukan seperti itu namanya orang pemalas, bukan orang zuhud. Orang zuhud itu adalah orang yang bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Kemudian 70 cabang iman yang ke-72, merasa cemburu ketika istrinya itu bersama dengan orang lain ya, jalan-jalan atau itu. Ya, jadi cemburu yang sesungguhnya, cemburu yang betul itu ketika istri Anda atau suami Anda itu dekat dengan orang lain. Dekatnya bukan sekedar dekat, tapi dekat yang mungkin bisa dikatakan selingkuh lah atau apa-apa. Kemudian cabang iman yang ke-73 ya, menjauhi obrolan yang sia-sia ya. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekarang. Obrolan yang sia-sia itu salah satunya membicarakan orang lain, atau kita sering kenal dengan geledengi ya, baik kita tinggalkan ya, nggak penting. Cabang iman yang ke-74 itu ada dermawan. Dermawan ini ya suka memberikan hartanya lah untuk kebaikan. Yang ke-75 menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Cabang iman yang ke-76 yaitu memperbaiki kerusakan di antara orang-orang muslim. Bisa kita aplikasikan ketika ada teman Anda, si A dan si B itu bertengkar atau berselisih, maka Anda harus bisa hadir di tengah-tengah mereka sebagai pendamai. Jadi ketika A dan B itu ada selisih atau cekcok, maka Anda harus bisa mendamaikan dari keduanya tanpa membebani salah satunya. Kemudian cabang yang terakhir, cabang ke-77 yaitu mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, atau bisa dikatakan lakukanlah ya, kepada orang lain seperti apa yang kamu ingin dari orang lain untuk dirimu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk penyampaian ya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena ya jelaslah masih banyak penerangan yang salah, penjelasan yang salah, pemaparan yang kurang tepat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada koreksi silahkan dikoreksi di komentar. Oke, silahkan berikan masukan yang membangun ya. Dan untuk Pak Hafid, saya juga mohon maaf jika masih belum kurang maksimal dalam mengerjakan tugas ini ya. Perlu saya sampaikan, tugas ini dibuat itu untuk ujian akhir sekolah, ujian akhir semester 4 mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan Agama Islam STIT Pemalang ya. Mungkin cukup itu saja dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 30 menit deh. Serius.